Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 mata kuliah Matematika Ekonomi yang beranggotakan Syahna Akhimi Lailia dengan NIM 061, Leni Laili Nikmah dengan NIM 070, dan Febri Dwi Damayanti dengan NIM 076. Di pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai apa itu integral tertentu. Sebelumnya, mari kita simak baik-baik presentasi dari kelompok kami. Integral tertentu. Integral tertentu adalah integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya memiliki batas-batas tertentu. Integral tertentu digunakan untuk menghitung luas area yang terletak di antara kurva Y sama dengan fx dan sumbu horizontal x dalam suatu rentangan wilayah yang dibatasi oleh x sama dengan A dan x sama dengan B. Dalam integral tak tentu, kita temukan bahwa fx dx sama dengan fx plus k. Jika kita ingin mengetahui hasil integrasi tersebut untuk suatu rentangan wilayah tertentu, misalnya x sama dengan A dan x sama dengan B, di mana A lebih kecil daripada B, maka X dapat disubstitusikan dengan nilai-nilai A dan B sehingga ruas kanan persamaan di atas menjadi FB ditambah K dikurangi FA ditambah K sama dengan FB dikurangi FA. FB dikurangi FA sendiri adalah hasil integral tertentu dari Fx antara A dan B. Secara lengkapnya, persamaan pertama tadi dapat dituliskan menjadi integral fx dx sama dengan fx sama dengan fb dikurangi fa. Untuk memahami dengan jelas tentang integral tertentu, bisa dengan bantuan penjelas grafis. Misalnya, kita memiliki y sama dengan fx, dan hendak dihitung luas area di antara kurva Y sama dengan Fx dan sumbu horizontal X untuk rentangan dari X sama dengan A ke X sama dengan B. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan A dan B pada sumbu horizontal X, sehingga nanti akan diperoleh suatu rentangan atau interval wilayah antara A dan B. Selanjutnya, rentangan ini dibagi menjadi sebanyak N subrentangan delta XI yang sama lebar. Nilai masing-masing subrentangan tak lain adalah delta XI sama dengan B dikurangi A per N. Dan karena masing-masing subrentangan sama lebarnya, maka delta XI sama dengan delta X2 sama dengan delta X3 sama dengan titik-titik sampai dengan delta XN. Dan langkah berikutnya adalah menetapkan sebarang nama untuk titik-titik yang membatasi tiap-tiap subrentangan, katakanlah X, dan selanjutnya bisa dilihat dari gambar berikut. Selanjutnya, perhatikan gambar 11.1, yaitu nilai atau harga masing-masing titik yang membatasi tiap subrentangan adalah X0 sama dengan A, X1 sama dengan A plus delta X, X2 sama dengan A plus 2 delta X, X3 sama dengan A plus 3 delta X, dan Xn sama dengan A plus N delta X sama dengan B. Luas seluruh area di bawah kurva untuk rentangan dari A ke B dengan perkataan lain dari X0 ke Xn adalah Fx1 dikali delta X1 ditambah Fx2 dikali delta X2 ditambah titik-titik ditambah Fxn dikali delta Xn sama dengan sigma n dengan I sama dengan 1 Fxi dikali delta Xi. Dalam hal delta X, sedemikian kecil-kecilnya atau mendekati 0, sementara n sedemikian banyaknya atau mendekati tak hingga, maka berlaku limit n mendekati tak hingga sigma n dengan I sama dengan 1 Fxi dikali delta Xi sama dengan limit delta X mendekati 0 sigma ni sama dengan 1 Fxi dikali delta Xi sama dengan integral fx dx dengan batasan atas B dan batasan bawah A. Selain untuk menghitung luas suatu area antara sebuah kurva dan salah satu sumbu,
Integral tertentu dapat digunakan untuk menghitung luas suatu area yang terletak di antara dua kurva. Perhatikan gambar 11.2 di atas. Andaikan kita memiliki dua buah kurva Y1 sama dengan fx dan Y2 sama dengan gx, di mana fx kurang dari gx, maka luas area antara kedua kurva ini untuk rentang wilayah dari A ke B atau A kurang dari B adalah integral gx dikurangi fx dx dengan batasan A dan B sama dengan integral gx dx dengan batasan A dan B dikurangi integral fx dx dengan batasan A dan B. Sebagai pengantar, kita menggunakan rumus dasar integral tertentu di mana integral kx pangkat n dx sama dengan jika diintegralkan menjadi k per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1, yaitu k sebagai angka dan simbol di depan itu merupakan integral. Oke teman-teman, mari kita coba contoh soal berikut ini, di mana integral batas atasnya 2, batas bawahnya 0, 3x pangkat 2 min 15x min 18 dx. Sebelum kita lanjut, untuk pengantar rumus kita menggunakan rumus dasar yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian ini kita akan mencari satu persatu untuk kita integralkan, yaitu seperti 3x, 15x, dan 18. Sama dengan 3x pangkat 2 ditambahkan 1 per 2 ditambah 1. Jadi penyebutnya mengikuti pangkat dari x. Min 15x pangkat 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1. Min ini 18 tinggal 18x. Kemudian jangan lupa sertakan batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Lalu kita hitung dari 3x pangkatnya menjadi x pangkat 3 per 3 min 15 x pangkatnya menjadi 2 per 2 dan min 18x dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Sama dengan, karena 3 per 3 habis menjadi x pangkat 3 min 15 per 2 x pangkat 2 min 18x dengan batas atas 2, batas bawah 0. Setelah kita integralkan, kita masukkan batas-batasnya untuk setiap x. Jadi setiap x digunakan dengan batas atas terlebih dahulu. Nah, kemudian menjadi kurung buka 2 pangkat 3, 2 ini dari batas atas. Min 15 per 2 dikali 2 pangkat 2 min 18 dikali 2 kurung tutup. Kemudian dikurangi. Jadi kalau di sini antara yang tadi kita gunakan batas atas, kemudian setelah ini kita gunakan batas bawahnya. Jadi antara mereka ini selalu menggunakan tanda kurang. Kemudian setiap x diganti dengan angka 0 menjadi kurung buka 0 pangkat 3 min 15 per 2 dikali 0 pangkat 2 min 18 dikali 0 kurung tutup. Jadi hasilnya sama dengan 8 itu dari 2 pangkat 3 min 30 min 36 min 0 sama dengan min 22 min 36 sama dengan min 58. Oke, kemudian kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Di sini integral dengan batas atas 2, batas bawah 1 dalam kurung 3x pangkat 2 plus 2x dx. Nah, di sini kita cari integralnya terlebih dahulu dari 3x dan 2x. Nah, di sini 3x 2 ditambah 1. Jadi kalau integral itu pangkatnya selalu ditambah 1 ya. Kemudian per 2 ditambah 1. Untuk di bawah ini ngikut bentuk pangkatnya. Pangkat dari x.
ditambah 2x1 plus 1 per 1 plus 1 dengan batas atas 2 dan batas bawahnya 1 sama dengan 3 per 3x pangkat 3 plus 2 per 2x pangkat 2 batas atas 2 batas bawahnya 1 sama dengan x pangkat 3 plus x pangkat 2 dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. Nah, sampai di sini, maka setiap variabel x kita ganti dengan batas atas terlebih dahulu, yaitu 2. Jadi, sama dengan dalam kurung 2 pangkat 3 plus 2 pangkat 2 dikurangi, ingat tandanya selalu dikurang. Kemudian dalam kurung 1 pangkat 3 plus 1 pangkat 2. Maka sama dengan 8 ditambah 4 dikurangi 1 ditambah 1. Jadi 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.